malah terjebak dalam dunia kegelapan. Lingkungan kelas di pabrik, wow! Akhirnya impian bekerja di kantor terwujud. Bekerja dan mengabdi di rumah Tuhan. Bekerja sebagai seorang admin. Buka toko proyektor. Terpuruk dengan hutang ratusan juta. Bekerja sebagai sales manager. Akhirnya 2007 di Prudential. Wow! Inilah beberapa yang beliau bersama Prudential. 2013 dapat tanda Budapest mempromosikan 7 UM dan 2 kerja unit manager. Wow! Ini si penjual efek-efek mengalami metamorfosis dalam hidupnya menjadi yang lebih baik lagi. Wow! Kebebasan finansial, kebebasan waktu, kebebasan Asia, Malaysia, Hong Kong. Bersama keluarga beliau, setiap tahun selalu keliling dunia. Mantan tukang parkir ke sini Amerika. Wow, exciting sekali teman-teman. Big Canyon, wow. Tinggal kita lama makin muda ya teman-teman ya. Inilah dari Prudential. Traveling ke Eropa, wow. Bersama istri tercinta. Honeymoon setiap tahun. Masih muda, ganteng dan sukses. Mantan tukang parkir. Tempat jatuh bangku menjalani usaha. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm
I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Sudah memiliki banyak aset bersama Prudential. Pertumbuhan tim beliau yang semakin lama semakin banyak. Wow. Teman-teman, are you excited? Mari kita bagi berdiri, kita sambut Bapak Andri Augusto. Oh. Apa kabar, Ustaz? Saya juga mau cerita gitu teman-teman ya, kenapa kok ada tim saya yang gitu-gitu aja, tapi ada juga kok dari mantan tukang isi SPBU sekarang punya income 75 juta per sebulan, dulunya seorang tukang SPBU ya, tapi ada juga yang lulusan dosen S2, S Mambo, wah pintar tuh kalau ngomong ya, sekarang apinya nyala terus pakai pilih dinyalain ini ya ya no api maksudnya ya, kenapa gitu ya, aneh kan, harusnya bisa nggak? Bisa. Saya bingung gitu, saya punya kepala saya depan dia punya panadol, kok lu dosen hebat, kok nggak bisa apa-apa, gue bingung gitu ya, lu gimana gitu. Yang satu lagi yang blow on pintar, mas blow on itu kalau masuk kelas tuh dia sakit blow on, mungkin pintar sih ya blow on gitu, tapi dia masuk. Nah kalau si orang ini kan masuk kelas kan udah pintar duluan ya, wah lu tahu biasa ini mau tahu, wah lagunya ya kan, tapi ada plak-plak nggak ada, no plak terus, yang ada naik plak terus, yang ya kayak gitu kan. Nah di sini nggak ada, itu tim saya ya, pas baru sisi orangnya kayak keren-keren semua nih, kenceng-kenceng semua ya. Nah itu yang saya mau cerita sih teman-teman ya, itu yang saya cerita, kenapa gitu, kok ada orang yang gitu-gitu aja bisa gitu ya, ada orang yang gini-gini aja nggak bisa gitu ya. Nah itu kenapa ini ya. Nah itu akhirnya saya buka di buku juga, kenapa dulu saya juga pengen nulis buku sebenarnya, cuma setiap ketemu senior di AM, di Prudential, tiap ketemu teman-teman yang saya bantu, rata-rata mereka nyuruh saya mendorong gitu, Pi cerita lu unik loh, bikinin aja buku katanya. Akhirnya saya mulai nulis 3 tahun, saya pelan-pelan gitu. Lagi saya di Bali, di Pontianak, di mana saya kosong, saya tulis lama-lama jadi. Ya puji Tuhan, alhamdulillah dalam waktu muncul buku udah keluar sekitar ribuan buku ya. Ya karena saya ngisi acara ya, jadi saya tembak-tembak aja gitu teman-teman. Ya, gitu ya. Nah itu teman-teman. Nah nggak tahu di sini ada yang pernah dengar sharing saya sebelumnya? Wah benar berkat Suwardi ya. Saya udah pas Pak nggak bosen Pak ya, soalnya saya ngisi Excel sering banget sih ya. Udah 2 kali, udah 3 kali, sekarang 4 kali ya teman-teman ya. Takutnya bosen gitu kan, mual, ngoek kan saya kan. Ini aja cerita ya, tapi nyatanya enggak ya, selamat dari saya kan. Jadi cerita apapun, bohong apapun udah nggak tahu gitu. Nah teman-teman biasanya kalau saya sharing, saya sedikit membawa Anda tuh pada kondisi alfa. Kalau saya main otak manusia gitu, bukan dibedah, bukan, ini dokter namanya ya. Ya, katanya orang kalau lagi ngekek ya, lagi ngantuk, itu biasanya memori kenceng justru.
Jadi kalau anda yang ngantuk sebaik nggak apa-apa. Nah, biasa nggak apa-apa. Berarti lagi masuk memorinya, lagi inkubasi. Ya, jangan digamparin, jangan. Ya, jadi semakin anda ngantuk, saya nggak negol. Semakin bagus, kalau ngantuk semua tidur semua ya. Ya, itu lagi memikirkan logikanya dimati. Jadi ketika ilmu aku masuk, nggak mikir. Oh ya, nanti ngomong apa terserah dulu lah. Ya. Masuk gitu ya. Nah, itu ada yang pertama. Tapi ada cara yang kedua, dibikin ketawa, dibikin happy. Nah, itu apa namanya? Namanya beta tuh Anda lagi kondisi serius gitu. Nah, itu beta, ngotot. Nah, itu beta, itu MB ya. Nah, itu ya beta. Nah, ini saya bawa Anda ke kondisi alpha, disenangin dulu. Pernah dengar lagu ini? Belum? Ya, bisa kita berdiri semua? Ya, ya kita berdiri semua. Ya, oke, ya, pernah dengar lagu ini kan? Tuh, nah ya, bisa kan? Nyanyi bareng-bareng ya, jangan saya nyanyi, saya suaranya nggak merdu, ya kan? Ya orang bilang ada pecah semua gelas, ya, ya. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita bersama. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, mari kita bersama. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, sorak tajir. Tajir. Kau senang hati sorak tajir. Tajir. Kalau kau senang hati, mari kita bersama. Kalau kau senang hati, sorak tajir. Tajir. Kalau kau senang hati, semua gerak. Tajir. Kalau kau senang hati, semua gerak. Tajir. Kalau kau senang hati, mari kita bersama. Kalau kau senang hati, semua gerak. Tajir. Lepas buat Anda. Senang dulu. Ya, jadi itu yang biasa mulai teman-teman supaya Anda happy ya. Jadi yang ngantuknya, yang lagi mikir utang dulu, stop dulu utangnya di kantor aja. Yang lagi marahan sama pacarnya, nanti dulu marahannya, stop ya. Nah, sekarang saatnya nggak lama kok, cuma 10 jam saya cerita, enggak ya, cuma sejam aja ya. Ya, saya rasa kalau ilmu-ilmu dagang, ilmu-ilmu itu ada jagonya ya. Ya, saya cuma punya ilmu yang lucu, konyol, tapi bisa posting gitu teman-teman ya. Ya, itu aja. Nanti saya ceritain juga seperti apa. Ya. Dan maaf teman-teman, bewok saya belum dicukur ya. Karena dua minggu ini pulang malam terus teman-teman ya. Pulang malam terus asli. Karena saya lagi ngejar pribadi, saya mau mencetak 1 bulan ini jadi Star Club gitu kan ya. Dan puji Tuhan itu karena pikiran kita, akhirnya baru seminggu lalu closing 1,5 M. Ya, pikirannya sebenarnya ada yang mungkin. Ya. Makanya saya pulang malam terus ya. Setiap pulang malam sampai lupa jenggotnya lebih bersyukur ya. Nggak apa. Tapi nggak apa kan lebih jantan ya. Emang kambing jantan. Ya. Ini saya mau kurban. Nah, habis itu kurban kena nih kayaknya. Ya kan, kurban ya. Cuma saya nggak laku pak, tulang semua isinya. Nah bapak bagi semua tuh laku nih ya, makanya kalau pas kurban ngumpet pak, jangan keluar. Ya, nah ini kegiatan saya ini hanya hobi aja ya, bukan cari uang karena saya udah terlanjur kaya di Prudential ya. Jadi nggak mepet ya, maaf ya udah kaya ini ya. Ya, nah ini guru saya ngajarin saya gimana menghipnotis orang gitu. Kemarin juga acara di Bogor juga saya ngisi acara gitu. Tapi hari ini nggak ada, tenang aja, hari ini nggak ada. Jadi takutnya Anda jadi wewe gombel ya. Nggak ada hari ini ya. Kita benar-benar belajar, bukan main-main ya. Oke. Nah ini beberapa firework yang mungkin Anda juga pernah ya. Saya juga ngadain juga. Tapi saya juga tidak concern juga, hanya hobi aja. Ya, ini beberapa pelajaran dan fokus ya. Nah teman-teman karena sebentar aja saya isi acara, so kita fokus ya. Fokus dengan begini teman-teman ya. BlackBerry dapat
menyebabkan autis, mata pedih, hati gelisah, kepala pusing, dan cedera jempol tangan kiri. Ya, kanan ya. Jadi BlackBerry-nya disalin dulu ya, kantongin dulu. Itu kayaknya teman saya dari PPM tuh. Ya, masih ada ya. Good ya. Ya. Nah, ya BlackBerry-nya disalin dulu. Masih kantong ya. Kecuali ada tender 6M. Wah, ada keluar tuh ya. Wah, langsung lari ya. Ya itu ya. Ada si M gagal ya. Ya. Nah ini saya cerita ini teman-teman. Saya mau cerita aja sedikit 5 hal ini, tapi dalam konsep cerita supaya enak daripada saya cerita asuransi adalah kehidupan, mati lo ya. Bubar semua ya. Ya jangan ya. Jadi saya ceritain dalam konsep pengalaman. Jadi Anda tuh terkekek gitu ya, bukan terbahak-bahak. Ya. Kalau bahak-bahak, ini gitu kan beda ya. Nah ini teman-teman, ini rumah saya. Rumah saya ketika dulu saya kecil ya, persis sama situasinya, lingkungannya, apa tuh baju-baju bekasnya, WC-nya ini bukan WC, ini tempat mandi pakai bak, pakai apa ember ya. Nah teman-teman mungkin di sini saya rasa pernah lah merasakan sama dengan saya hidupnya dulu, apalagi orang-orang yang dari daerah ya, dari Bangka, dari Pontianak itu saya tahu Singkawang hidupnya biasanya sama keras ya. Saya baru tahu gitu Sintang, kemudian saya masih Sintang juga kan ya. Mungkin Cirebon sih nggak terlalu parah karena kan desa Jawa itu kan daerah pulau ya. Nah ini situasi rumah saya dulu gitu ya. Ini rel kereta api, ini rumah. Ini 150 meter persegi. Ada sekitar 7 keluarga di sini. Ya termasuk saya anak kecil ya. Tapi dulu saya nggak ngerti ya seperti apa hidup seperti empetan ya. Ya. Yang saya tahu anak kecil kan senang ya kalau ramai, happy gitu ya, bodo amat ya mau tidur dimanapun ya, itu ya. Dan ini kalau kita mau ritual itu ada ritual tau kan? Kalau mau gitu kan apa tuh? Kerennya buang saham ya, kerennya bahasa kerennya ya, buang saham ritual gitu ya. Saya di sini nggak tahu kenapa saya suka di sini teman-teman. Iya, karena kata mama bapak saya tanya kenapa dulu gitu, katanya nggak ada WC. Gitu. Jadi kita kalau ritual di sini. Nah, sekarang yang gede yang kecil ini kecil banget katanya ada WC, cuma itu dibuang pakai orang. Ya itu orang tua doang. Jadi anak kecil di sini kita gijer. Iya. Nah kakak saya cici pertama saya jagain, dia jagain. Nah ini ada kereta lewat, namanya kereta gerbong gula. Zaman dulu tuh ada gula, pabrik gula di Belanda, itu Karangsumbung. Ada yang orang Cirebon di sini? Ada? Oh nggak ada ya? Kampung amat gue ya. Ya untung ada ngerti ya, acara kue, namanya enak ya. Ya, nah ini Cirebon ya. Dan ini kereta yang gerbong gula. Ini ke Karangsumbung. Nah dia kalau lewat itu saya seperti sejenak. Jadi kakak saya ada kereta. Jadi lagi enak-enak nanggung. Kereta lewat. Begini ya. Mau langsung membayang. Ya, kereta lewat. Tapi saya nggak lupa teman-teman. Setiap saya ritual, sebelah rumah saya ini ada toko kayu. Toko kayu itu banyak paku-paku besar, 10 cm yang gede pakunya. Ya, saya minjem teman-teman. Orang bilang nyolong, nggak ngerti ya. Saya minjem. Ya, itu umur 5 tahunan ya. Saya minjem yang bekas-bekas. Tapi orang bilang nyolong itu namanya. Nggak ngerti gua. Ya. Gua bawa di sini ya. Saya jajarin paku ini di buku saya ada tuh ya. Jadi hari ini nggak cerita yang panjang, hanya makronya aja, garis besarnya ya. Nah saya jajarin. Nah ketika kata lewat, saya berhenti sejenak. Walaupun cacarannya banyak, cacaran gitu ya. Nah kata lewat, jeget, ya kan? Itu 3 kali ya, jeget 5 kali. Ada 5 waktu soalnya. Jegetnya. Jadilah apa tuh? Gepeng kan? Buang gepeng ini simulat gepeng beneran gitu ya. Nah kalau gepeng jadi apa teman-teman? Ya pisau. Ya pisau. Nah udah gepeng, saya asah di toko kayu juga. Udah nyolong paku, pinjem asahnya dia lah dia. Itu kebangetannya. Ya biasain. Terus saya lari depan rumah saya ini sekitar jalan Kalis Palila. Itu di daerah Kalis Palila itu ada bioskop. Namanya Bioskop Golden. Sekarang udah tutup bangkrut ya biasa Golden. Saya lari yaitu pagi sore. Nah saya jual ke tukang semir sama gembel-gembel sama tukang pengamen. Karena zaman itu Cirebon masuk pelarian para veteran PKI.
Jadi orang yang keras-keras ya. Jadi setiap orang tuh mesti punya senjata Texas ya. Kalau ada senjata bahaya. Makanya setiap orang dibekali oleh pisau. Nah saya mau momentum itu saya ambil. Itu masih kecil teman-teman ya. Kenapa? Karena saya pengen makan enak gitu ya. Makan enak. Saya nggak minta uang. Saya tukar dengan pia-pia. Pia-pia tuh kayak kue bala-bala. Oh ya. Kayak bakwan yang tengahnya ada ebinya. Nah itu pia-pia ya. Saya tukerin setiap hari begitu teman-teman ya. Ya itu nggak tahu ya. Saya merasa saya perlu makan aja, perlu jajan kan, nggak pergi jajan. Ya. Nah itu situasi kecil saya teman-teman ya. Nah singkat cerita ya. Soal panjang. Nah teman-teman beli bukunya aja, saya bawa bukunya. Wih, promosi ya. Panjang ceritanya jadi hari teman-teman ya. Ya. Singkat cerita, akhirnya saya SD, SMP, SMA. Nah SD, SMP, SMA itu saya dipelihara, bukan dipelihara ya. Dikasih bantuan oleh seorang pastor ya, namanya Pastor Gandhi. Karena apa? Zaman dulu papa saya punya 2 gelar zaman dulu. Yang pertama gelarnya adalah Drunken Master ya, itu. Yang kedua God of the Gambler ya, dewa judi sama dewa mabuk. Zaman dulu ya, keren loh ya, itu keren loh ya. Jadi udah bukan S2 Mamula, udah lewat S2 Mambo ya. Nah akhirnya anaknya ikut keras nggak? Like father like son ya, nggak jauh dari buahnya ya. Ya itu jatuh ya. Nah akhirnya muncul saya jadi orang yang keras kecil ya. Jadi SD, SMP itu saya tipe yang keras ya kan. SD itu orang belum merasakan rokok. Saya nggak ngerokok teman-teman. Kenapa? Udah bosan. Dari kelas 3 SD gua ngerokok. Rokoknya kecubung. Ya dibakar, ya kecubung sama nyemen. Ya itu kecil teman-teman ya. Dan setiap hari kita minumnya cat motor. Cat motor tuh kayak apa ya? Vodka tapi kampungan gitu ya. Dari kampung gitu ya. Bayangin teman itu kenapa terus kering begini ya. Habis lambungnya. Ada yang tahu tuh benar, nggak tahu etika. Saya nggak ada yang ngajarin. Ya, nggak ada yang ngajarin. Jadi saya lakuin aja hidup saya seperti itu. Makanya saya nggak rokok, selalu nggak minum. Karena udah terlalu bosan zaman kecil dulu. Begitu. Makanya rokok saya paling nggak bisa gitu ya. Udah nggak bisa lagi. Nah, justru hidup saya teman-teman ya. SD, SMP, SMA. Karena orang tua saya pas-pasan aja. Karena anaknya 7. Ya 7, 3 saudara angkat, 4 saudara kandung ya. Itu 7. Jadi nggak mampu banget ya. Akhirnya Pak Sugandi ini kasih makan saya piara. Nah singkat cerita, SMP, SMA udah biayain seorang pastor, sekolahnya oneng pula. Itu kebangetannya kagak naik terus ya. Mungkin katanya orang sih guru-guru senang sama saya. Jadi sengaja udah naikin biar betah katanya ya. Ya udah nggak naik terus ya. SMP nggak naik, SD telat, SMA di drop out karena SMA suka ngadu domba. Saya nggak suka berantem, ya berantem suka gitu. Tapi nggak terlalu gimana. Tapi suka ngadu domba. Yang SMP, SMA ini sama SMA ini saya pakai STM. Saya SMA 3, saya lawan Santa Maria. STM nih. Oh iya siap, STM bawa palakin. SMA smart ya, dia berantem mereka ya. Kita nonton ya. Bandelnya namunnya. Nah, akhirnya dulu tahu nih, Cianti itu kan. Nah, udah apa? Dengarlah mereka. Sekolah saya kepung 5 sekolahan. Ya, mau cari hanti, ya kan? Ya, untungnya selamat ya. Jadi ada seorang bodyguard, yang bodyguard gue tuh panggil Jet Li, ya Jet Li datang situ kan, nggak berani sama Jet Li ya. Ya singkat cerita saya kabur, saya masuk Pancar, buku saya ada ceritanya ya. Ya, saya kabur ke Bandung. Nah ke Bandung saya pengen rencananya mau kursus komputer, di Litmidago. Ada orang Bandung? Ada juga, ya Litmidago. Nah, saya di situ ya, saya sekolah. Nyatanya di sana agak kursus. Kenapa? Orang Bandung mungkin belum pernah ngelihat orang ceking begini tapi berani gitu ya. Ya akhirnya ditemenin lah orang-orang yang godfather punya duit. Ya jadi saya kemana-mana dibawa sama dia, dijajanin ya kan. Pokoknya disayang-sayang lah. Kalau pada hantu itu sedikit punya nyali. Padahal gue nggak bisa berantem juga sih. ya. Nah singkat cerita akhirnya ada orang bos gede bandar VCD. Bandar Laserdisc zaman dulu ada VCD. Tahu Laserdisc ya? Laserdisc piringan itu ya. Nah, nggak ada yang berani jualan Laserdisc zaman itu. Kita tahun 96, 95. Ya 95 itu nggak ada yang mau jualan. Nah, dia mungkin tahu di bandar ini ada di Hanpi Dago berani. Nah, dulu zaman itu saya namanya Thor.
ya namanya ya saya datangin tuh ya, datangin mau nggak jualan, oh mau, lasadis doang ya, lasadis doang, tau lasadis apa teman-teman? Hah? Bokep. Kenceng dong pak. Ya lasadis anak gede, tapi saya nggak nyetel loh teman-teman, kan nggak punya lasadis ya kan? Saya cuma jualnya doang, kan saya nggak mau beli lasadis loh, ya tapi saya jualnya doang. Lihat gambar-gambar doang sih dikit gitu kan ya. Nah ya, saya kelempar di Pati Ukur sama Jalan Ramdan, Jalan Ramdan Unpas, di Unpad. Saya ngelempar teman-teman, bayangin ya. Jadi begitu beraninya saya gitu ya. Ya lumayan karena apa? Satu service saya bisa untung 50.000 pada zaman itu, 50.000 loh. Pada zaman itu Anda bayangkan duit bukan? Duit 96 loh ya 95 itu duit gitu ya. Lempar. Ya wassalam gitu kan, setiap seminggu sekali polisi kangen sama saya dipanggil, ya kangen sama saya dipanggil, ya lumayan 2 hari nginep dapat kopi gratis ya, bener loh Andik enak tuh ya, kopi gratis, udah enak banget ya dikasih kasur ya itulah kerjaan saya dan rupanya si pastor ini tahu, wah si Hampi di Bandung nih tambah nggak bener, diteleponlah saya lewat teman saya, orang Cirebon juga. Tas ya, bahasa Sunda ada, tahu bahasa Sunda? Ada ya. Kadio wae kesini aja ke Serpong. Nah dulu tuh BS itu masih sepi, kota mati ya. Jam 6 tuh udah sepi banget jam 6 sore itu ya. Soalnya udah gila kota besar ya. Nah suruh ke Serpong. Nah Hanpi suruh ke Serpong karena nggak bener di sono ya. Akhirnya saya ke Serpong, saya pikir Serpong tuh kayak Sorong, orang hitam-hitam, keriting-keriting ya. Jadi saya sepanjang perjalanan saya selalu nyanyi gitu kan, rambut keriting kulitnya hitam, aku Papua. Jadi saya bawa gitar, saya suka gitar teman. Jadi saya di Bandung sih mau bawa gitar, album foto, sama celana pendek. Udah yang saya bawa dari itu. Jadi sepanjang jalan tuh nyanyi lagu Papua terus. Saya pikir Papua gitu. Terus nyampe Bungkanas, cepat amat gue bilang 5 jam. Ya, oh ternyata situ Serpong kuper saya ya. Taunya Bandung doang ya kan. Nah di Bandung itulah saya mulai merasakan pergaulan. Saya mulai tahu tentang lifestyle. Dulu kan kampung banget di Cirebon karena lampu tuh nggak ada. Ya jadi ketika di Bandung ada lampu merah banyak banget. Lampu merah hijau kuning ya. Jedang jedang ya. Itu banyak kan ya. Ajep ya di Braga ya kan di mana. Melek sama mata saya gitu kan. Kok di Cirebon kagak ada ya? Tapi Cirebon lebih kaya teman-teman daripada Bandung. Jadi kalau di Cirebon tuh pakaiannya rapi-rapi. Semuanya utuh. Kalau di Bandung tengkol, segini, kasihan ya kere-kere nggak punya bahan dia bilang ya. Oh serius loh ya, gitu kan kurang bahan cuma pakai segini doang gitu kan ya. Bingung saya Bandung ya. Nah itu kan rusak Bandung ya. Nah akhirnya saya tahu lifestyle, gaya hidup dan lain-lain. Saya tahu merasakan oh inilah dunia tentang kehidupan mewah gitu ya. Saya kepikiran, saya pengen punya mobil, punya apa gitu kan. Akhirnya memang pikiran itu menentukan gitu kan. Akhirnya saya dipanggil ke Serpong. Nah, di Serpong ini datanglah, ini bukan foto saya ya, saya nggak nemuin soalnya. Ya, zaman itu belum ada Android, belum ada BB belum. Masih handphonenya bukan ada handphone lagi, pakai pager, emang Nusapex ya, zaman dulu banget ya. Nah, ini parkir motor ya, jadi situasinya sama ya, ini teman saya ya. Nah, itu saya parkir. Kenapa nggak ada kerjaan? Akhirnya pastor dan ini saya parkir sama cuci 3 motor pastor Yos, pastor Karmo, sama pastor Gandhi 3 motor ya. Oke. Nah, disitulah saya bertemu teman yang rekrut saya. Jadi saya direkrut juga di bidang parkir juga. Nah ini perekrut saya, yang ini UM saya, ini SUM, ini AM saya. Nah, makanya ketawa terus ya. Serius loh, saya store ke dia 3%, 12%, 20%, yang ini 30% karena ketawa terus. Ya, jadi zaman dulu tuh udah ada sistem royalti teman-teman. Ya, saya belajar loh, karena saya belajar ini akhirnya dalam 3,5 tahun di kuliahnya jadi AM, belajar dari dia. Jadi si Apra ini bertanggung jawab. Gimana cara mecahin botol yang baik pakai gigi, ya kan? Nah, dia ajarin tuh saya, diajarin sampai ulet tuh, bang abang dia tahu gitu, cara ngomong ke orang jangan dibalas biar Tuhan yang balas, ya kan?
diajarin kalau manggil orang manggilnya bos ya atau om, bos, pas senang banget bos dan tukang parkir. Diajarin, sama kan ketika Anda jadi leader kan Anda ngajarin kan di UM Anda kan. Nah ini apa yang saya kebetulan, ini UM saya nih. Ya, UM. Jadi enak nih saya yang kerja keras, mereka dapat royalti 30% ya. Tapi saya belajar dari dia. Dia guru-guru saya wajar dong kalau saya kasih upeti kan. Gara-gara beliau, saya jadi lebih berani tahu apa PD tentang parkir-parkir mobil ya kan. Nah disinilah kehidupan saya teman-teman ya. Nah ini ya gitu ya, gaya mukanya kayak ini apa, ayam tuh, belayang ya, itu saya ya. Nah itulah saya teman-teman ya. Nah saya juga berbiasa sama orang-orang gini karena saya berada di tukang parkir, lingkungan parkir, saya dapat istri, dapat pacar ya kan. Nah seorang ini jadi jodoh gitu kan ya. Nah sekarang udah istri saya gitu teman. Saya bisa di tukang parkir teman-teman. Jadi istri saya lagi parkir, datangnya seorang cewek ya kan, pakai BMW. Wah, zaman itu teman-teman masih SMP. Iya, masih SMP ya. Nah datanglah dia tuh di Ursula, Santa Ursula, tahu ada Santa Ursula? Nah dia murid sekolahnya, datang parkir. Nah setiap minggu dia datang, tapi saya kalau parkir minggu belum datang dia kelas satu saya di mana ya kan. Nah, biasa kan ya tongkrongin. Nah di orang-orang ini, nah ingat teman-teman, dia sudah mengkotakkan dirinya. Zaman itu zaman film Dul Anak Sekolahan, nggak nyambung. Eta Sarah mana dulu ternyambung antara bumi dan langit ya. Eta langit mana bumi dasar deh. Ya, udah bumi dasar lah ya. Nah, dia mendoktrin saya bahwa saya tidak mampu mendapatkan itu semua. Tapi teman-teman tahu, semua itu bisa Anda abaikan, semua itu bisa Anda ciptakan kalau Anda ada effort kerja keras, betul ya? Atau ingin bermimpi. Nah, saya tuh gemetar kalau dia datang. Jadi ketika Anda lihat mobil baru, mobil ini Anda pengen nih, kalau lihat mobil itu Anda gemetar, biasanya bisa kebeli. Tapi misalnya ada mobil itu lewat, Anda biasa aja, nggak bisa kebeli. Artinya itu mimpi, ya. Jadi kalau Anda lihat, wah, itu kebeli biasanya ya. Tapi jangan sampai, cok ganteng, wah kebeli. Jangan ya. Ya, ada yang saya cantik yang gitu kan, cok ganteng pak, serang pak, hati-hati loh ya. Ya, nah itulah. Nah disitulah ada perjuangan. Ya, ada perjuangan, dan ini rumah ini saya pernah kesini juga. Lewat doang tapinya. Lewat doang ya. Nah, singkat cerita saya suka ini satu ekor gitu ya. Setiap hari saya lempar bunga mawar. Bener loh ya. Bunga mawar ya. Bunga mawar itu ada, saya minjem. Jadi minjem pada orang berdoa pada Bunda Maria. Iya. Orang bilang nyolong, saya bilang minjem. Ya kan? Karena ketika saya ngambil, saya tanya Bunda Maria, maaf Tante Maria. Berarti kan boleh kan? Gua ambil kan? Boleh nggak marah ya? Maaf, ini ada usaha untuk istri tercinta gitu. Nah, ya, itu setiap malam teman-teman. Jam 12 malam saya boleh bereaksi, ya, untuk ambil mawar. Saya lempar mawar itu di kolam menang. Kolam menang itu rumah saya kan, isi saya kan di kolam menang biasa itu ada rumahnya di pojokan. Jadi setiap malam saya lempar mawar itu, ya, nggak ada yang tahu siapa yang lempar. Ya, pokoknya nggak ada yang tahu. Ya, saya begitunya teman-teman ya. Hingga akhirnya saya dapat kerja di parkir ini. Jadi ada seorang umat namanya Pak Y, di buku saya cerita ada, ya, di buku saya cerita. Sebenarnya saya juga saya di situ, cuma saya bilang nggak mau katanya. Ntar bukan buku motivasi, buku cinta yang ada katanya. Iya juga ya. Tadi saya mau tulis itu, cuma takutnya jadi buku cinta yang ada ya. Ya ntar orang tahu gimana caranya mendapatkan cewek kaya gitu kan, jangan. Ya. Nah disitulah saya mulai bekerja sebagai tukang parkir. Saya happy dan saya tidak mengeluh. Saya hobi aja, happy gitu ya. Akhirnya karena happy itulah datanglah seorang umat yang nawar saya kerja. Hanpi, lu mau kerja di mana Pak? Sebagai tukang komputer. Zaman dulu tuh komputer tuh wow ya. Itu apa? Tipenya tuh 486. Masih Lotus, masih basic ya kan. Wah itu zaman dulu banget ya, Lotus ya. Ya. Nah itu saya dulu senang ya kan, senang ya. Nah oke, itu hari Minggu saya tawarin, besoknya mau kerja. Itu masih awal Februari. Saya ada tulisan di agenda saya tuh awal Februari saya kerja.
Nah, kita bekerja, kita mau kerja besoknya pagi-pagi. Nah, di Cikarang kerjanya. Saya nggak tahu Cikarang makanya itu deket banget, nyebrang jalan doang gitu ya. Di Serpong kalau saya loh ya. Terus saya meeting sama AM saya, sama UM saya meeting. Kumpul. Biasa tanya bir kan, kumpul, ya kan. Gua mau kerja. Lu dukung gua, ya kan? Oh, kerja di mana? Sukses ya? Ya kerja. Tapi gua nggak punya kemeja, sama celana panjang, sama sepatu. Gimana caranya? Dia mikir semua. Oh, upline saya berusaha tuh. Oh, gimana ya? Kan tanggung jawab kan upline kan ya? Ya, UM-nya tenang-tenang aja. AM yang pusing nih ya. Ini kalau satu hilang, relatif gua hancur dong ya. Ya, nah akhirnya mereka berkolaborasi meeting. Nah, ketemu jalan teman-teman. Di belakang gereja tuh adanya aula gede. Itu tempat sumbangan kaum papa, kaum miskin. Jadi baju-baju bekas, sepatu bekas itu pertengahan bulan. Jadi kita harus dibagiin ke akhir bulan. Nah, kalau gua ambil duluan, itu disebutnya nyolong katanya. Kami bilang kan nggak apa-apa, minjem. Ya minjem. Ya nanti kok akhir bulan pun kita dikasih. Minta maaf dulu, kita berdoa ke Bu Maria, pojokan. Berdoa, tuh senyum kan? Iya senyumnya. Ya udah. Akhirnya senyum kan ya. Karena emang kita pecinta Bunda Maria gitu kan. Senyum ya. Akhirnya kita ambil baju, ketemulah baju pasang. Ya, sayangnya warnanya warna pink. Nah, pinknya begini, nah pinknya, ya kan sedikit pink lagi tuh. Ya, warna pink ya, warna pink. Celananya ngatung tuh naik ke atas dikit gitu ya. Sepatunya sepatu sport. Ya nggak apa-apa, kita pakai akhirnya ya, senang ya udah kerja. Bangun jam 4 subuh. Karena kata teman saya itu jauh sekali. Ya saya bingung, jauh sekali ini jauh. Katanya akhirnya saya mesti jam 4 subuh. Kenapa? Jam 4:30 subuh itu bus terpasir sama tersayur lewat. Jadi keren-keren pakainya terpasir sama tersayur. Turun di Mall Bekasi Barat tuh, turun langsung ke Cikarang nyambung. Bayangin teman-teman, saya bangun jam 4 itu ayam belum bangun, saya bekernya ayam. Yam, gue mau berangkat ya ayamnya. Alarmnya ayam ya. Berangkatlah saya ya. Singkat cerita ya. Akhirnya saya lihat tumpangan ya udahlah selamat. Nah, karena saya hobi kerjanya. Nah, karena saya kerja lebih apa ya? Lebih giat, gak ngeluh. Bos senang sama saya. Ya, nah ingat teman-teman. Jadi kerjaan apapun Anda lakukan dengan happy. Itu biasa ada dimudahkan. Jadi saya kata-kata gini, tidak ada kerjaan yang mudah. Tapi semua akan dimudahkan. Kalau kita mensyukuri itu. Saya suka kalimat itu gitu. Itu dari kalimat-kalimat para filsafat ya. Saya bukan filsafat ya. Saya suka gitu kan. Akhirnya saya senang aja kerjaan apapun. Akhirnya di kerjaan itu karena saya happy, walaupun ternyata kenyataan bukan sebagai tukang komputer, karena kerjaan saya tuli gotong. Jadi pas di sana saya suka buka baju dulu. Apa? Pakai celana pendek. Ngapain? Gotong stabilo. Jadi saya gotong-gotong stabilo bos. Ya, sama kursi-kursi kabinet. Ngeluh? Kagak ngeluh. Ya, setiap hari saya pulang jam 12 malam, berangkat pagi. Pulang jam 12 malam. Itu bahkan di kampung saya sektor 12 itu terkenal hantu tukang ngembat maling. Maksudnya itu banyak maling mobil ya. Jadi saya nangkapin maling itu udah banyak di situ. Karena pulangnya malam. Ya, aku kalau habis ngembat maling, nangkap maling, saya kasih satpam, saya ke Bunda Maria. Ngambil bunga gak lupa gitu kan ya. Ngambil bunga mawar, jalan kaki lagi ke depan. Kalau menang, saya lempar lagi. Itulah kerjaan saya teman-teman. Ya, akhirnya pas 98 kerusuhan, ya berpisahlah kita. Saya nggak kenal dia juga sebenarnya, tapi hilang tuh. Ya karena rumahnya dia perampokan. Tahun 98 kan kerusuhan iya. Karena rumahnya di jalan, udah hilang lah dia. Tapi hati gue mikirin terus. Mikirin terus ya. Bermimpi-mimpi gitu ya. Nah, akhirnya pas saya kerja berkarya, saya kerja sana sini, ya Tuhan adil ya. Karena mimpi itulah akhirnya si saya telepon, siapa ini? Saya bilang nih Lia, dia siapa ya? Lia ini, wah saya langsung mendak itu ya. Akhirnya lama cuma 3 bulan saya punya mobil, saya kawinin dia. Ya, sekarang jadi saya ya. Nah itulah kisahnya. Nah inilah
Saya awal jadi karyawan. Bangga jadi karyawan teman-teman? Bangga. Kalau Anda fresh graduate, kalau Anda baru sarjana, biasanya kalau bekerja gimana? Happy kan? Senang ya? Wah bangga, itu idealnya tinggi. Jadi agent gak dilirik. Agent apaan tuh agent? Agent, aduh gak ada bahasa yang paling keren gitu ya. Agent ya. Nah namanya anak muda kan begitu kan? Nah dulu saya gak tahu sebenarnya ya. Kalau saya langsung karyawan, jadi karyawan. Saya happy. Nah teman-teman, yang jadi masalah ada juga yang aneh ya teman. Saya saat ini sudah kemana-mana. Yang tadi teman saya tadi ya, yang berlima tadi, yang empatnya sampai sekarang, sampai detik ini masih jadi tukang parkir. Padahal orang-orang itu adalah orang-orang yang menyelamatkan saya, kasih makan saya. Kenapa teman-teman? Kenapa? Ayo. Padahal sama-sama berjuang, bahkan saya dari nol. Tapi orang ini masih jadi tukang parkir. Apakah nasib? Nasib mungkin nggak? Ada yang percaya nasib nggak? Hah? Percaya takdir? Percaya? Takdir? Nah, ya? Nanti kita cerita. Nah, teman saya ini rupanya percaya pada nasib dan takdir komplit pakai telur. Ya? Takdir dan nasib. Ya. Setiap saya ngomongin saya bilang, aduh hampi, tong mimpi gede-gede keing. Lihat teh, tinggalin. Tangan kita tuh udah tertulis tukang parkir. Wah, dia meyakini, seyakin-yakinnya kini dan sepanjang masa bahwa dia tukang parkir. Tuhan adil, mengiyakan doamu. Iya, karena dia sudah meyakini. Betul nggak? Jadi setiap saya mau ajak ke Blok M, dia bilang, naon ke Blok M? Maksudnya, buat apa lo ke Blok M? Pasar kita tuh adalah Ramayana Robinson. Paling mantep-mantep Jogja Department Store. Blok M tuh orang-orang kaya. Zaman itu tahun 96, 97. Blok M wow. Wow loh, belum ada mall loh. Kalau ada Blok M tuh orang-orang kaya. Dan saya keracunin film lupus sama film Olga sepatu roda. Tahu kan? Setara si Boy, wah ini kayaknya angkatan-angkatan muda nggak tahu apa ya. Ya Emon ya, katanya orang-orang kaya kumpul di Blok M. Akhirnya saya pengen, gitu kan? Saya berangkat pakai bis ke Blok M setiap hari Senin. Itu jatah saya. Ya dulu sebelum saya jadi kerja ya hari Senin. Tapi saya kerja 1 minggu, saya selalu ke Blok M. Nggak ngapa-ngapain juga teman-teman. Tapi lihat orang-orang kok enak banget ya. Anaknya dulu, sayang-sayang lah. Gue dulu tendang-tendangin. Ya, ini enak banget. Oh ternyata keluarga tuh begini harmonis gitu ya. Mobilnya keren, dibukain pintunya. Aduh enak banget. Jadi kerjaan saya di Blok M tuh gitu doang. Nggak punya duit juga untuk belajar. Karena gaji saya 25.000 per minggu. Ya, nah itulah kerjaan saya. Ya, nah disitulah saya mulai bermimpi gitu. Itu nama buku saya bilang gila mimpi. Ya, nggak tahu kenapa teman-teman apa yang saya mimpiin. Kalau Anda ngebatin, itu jadi kenyataan. Ya, saya pengen istri yang baik, cantik, kaya, ketemu dah. Ya, saya pengen begini, pengen keluar negeri, ketemu, itu namanya mimpi. Nah, dari mimpilah saya mikir kan, gimana caranya jadi kaya. Nah, caranya gimana? Norak sedikit. Nah, gini, setiap ada orang mau pakai mobil, parkir di parkiran Santa Ursula, saya tanya, Pak, enak kan pakai mobil lu? Teman saya bilang, ih, main orang tuh naik kan gue mau tahu, enak kan pakai mobil? Oh enak, gimana sih pakai mobil caranya maksudnya kok bisa beli mobil? Ngasih tau gak biasanya? Ngasih tau loh, oh lu mesti jujur, lu mesti kerja keras, lu mesti kreatif, lu masih senang apapun itu. Selalu ada yang ngomongin berbeda, tapi positifnya semuanya positif. Saya ingat kata-kata itu. Nah, yang 4 orang ini gengsi. Memang gengsi, diem kayak jadi gengsi. Sok gengsi tapi kayak terus. Ya, kalau gua nggak gengsi lama-lama bergengsi gitu kan. Ya, akhirnya saya nanya. Nah, dari situlah akhirnya saya dapat wawasan itu. Oh, ternyata kalau kerja itu begini dan wawasan. Nah, singkat cerita saya bekerja. Ya, bekerja. Lama-lama namanya kerja karyawan begini nggak? Mangap. Ya, pulangnya capek. Udah mikir di pers bos, suruh bantu sono, banting setir ya, tapi gajinya pas-pasan. Nah, bahayanya
makanya bahaya latenya orang-orang begini, teman-teman, tahu nggak teman? Dia saking sibuk cari uang receh, jadi uang gede di foundation tutupan, kan di depan uang receh, benar? Ya banyak orang karyawan saking sibuk cari uang receh, sampai uang cepet jauh nggak kelihatan, foundation nggak kelihatan, gitu kan? Karena uang receh banyak kan, 1000-an, jutaan, aduh kasihan banget ya. Kenapa? Sibuk cari uang receh. Nah itulah saya dulu, sibuk cari uang receh. Jadi kasih foundation 1 juta, 50 juta, nggak bingung dia, karena ketutupan matanya sama uang koin-koin semua. Ya, nah itu teman-teman ya. Nah, lama-lama gini ya. Dan untuk gaji 3 juta, 2 juta, itu perjuang yang 45 kalah sama pejuang 2015. Ya, saya pikir pejuang 45 paling jagonya, ternyata ada yang kalahin dengan pejuang 2015. Bayangin, gaji kecil perjuangannya untuk naik bis aja begini. Di sini nggak ada ya, itu tim saya. Ya hobi ya, jadi bangsawan, bangsa karyawan. Saya bingung gitu ya. Nah ini begini, ya ada begini kan, gaji kecil tapi loyal dan kompeten. Jadi hebat. Kalau pengabdian itu dapat penghargaan dari Jokowi. Kenapa? Memperkaya bosnya. Bosnya makin kaya, keluarga makin susah hidupnya, utang banyak. Ya ada teman saya loh, kerja 10 tahun, utangnya 20 juta. Pakai KTA, kerja 10 tahun. Nah kalau kerja 20 tahun, utangnya berapa? 40 juta. Ya 20 kali 2. Bingung kan? Lu kerja bukannya apa? Untung surplus malah defisit, betul nggak? Teman saya begitu. Kerja bukannya untung, malah defisit. Utang ono, utang BB, utang Android, utang iPad, utang kulkas 2 pintu, 3 pintu. Bingung. Semua diutang semua, barang kalau bilang kredit, ya kan? Mobil kredit. Ya. Nah, itu teman saya teman-teman. Sini nggak ada ya, teman saya banyak ya. Nah, itulah teman-teman ya. Nah, akhirnya saya suka kerja, happy, workaholic. Ya, kerja apapun saya suka, ya senang. Nah, Tuhan kasih jalan. Ketemulah seorang sales manager di Sanyo. Nah, ya, saya admin. Naik pangkat dari tukang gotong jadi admin jadi akunting. Padahal saya dulu nggak ngerti apa-apa, tapi dia belajar. Nah, orang lihat Sanyo ini, Pak J, di buku saya ada ya. Dia naksir saya, ini orang kerja keras nih, mau nggak? Lu mau nggak jadi kerja sebagai salesman? Oh mau. Ya udah, modal lu nggak ada ya. Maksudnya turun pangkat dari gaji yang berapa jadi sekitar 600-900 ribu. Ya Pak, saya mau deh. Akhirnya saya kerja di Sanyo ini. Jual apa nih? Zaman itu proyektor harganya 50-60 juta harganya. Satu proyektor. Kabelnya harga 5 juta, kabel VGA-nya. Sekarang proyektor 5 juta, kabelnya 250 ribu. Dulu begitu teman-teman. Dan saya door to door. Saya nggak punya motor, saya nggak punya mobil, saya door to door. Dari Kemayoran, PRJ, ya, jalan kaki Glodok, ke Mangga 2, ke Kundalin itu daerah Tanjung Duren, Citalen, jalan kaki teman. Anda bayangkan jauh, itu jauh banget. Tapi saya jalan kaki, enjoy aja. Itu sampai inci-inci kalau ketemu saya selalu begini. Ngobrolnya, iya kenapa ngobrol? Bau badan. Kenapa? Keringatnya banyak. Saya pernah ngalamin itu. Ya, nah akhirnya Tuhan adil lagi. Ketemulah Usodo sama si Halim, kasihan kali ya. Biasanya jalan kaki sampai 1 ganti-ganti dulu. Ya, akhirnya ngajak tumpangan, yuk ikut saya aja tumpangan. Nah, ikutlah tumpangan. Di buku saya bicara itu orang 200 pahlawan. Ya, saya ikut beliau pakai motor, ikut ke Mangga 2 keliling, ya kan. Nah, Sanyo akhirnya saya bisa jualan. Tak kenapa Tuhan kayaknya mempermudah saya. Ya, bisa jualan Sanyo, ya, proyektor. Jadi sehari penghasilan saya bisa tinggi banget, bisa 5 juta pada zaman itu teman-teman. Dan akhirnya terkenal orang gudang jadi orang kaya. Dalam setahun saya beli mobil Timor pada zaman itu keren gak? Wah keren banget tuh. Ya, tapi ingat teman-teman, sebelum saya beli Timor, saya punya uang pertama yang saya bangun rumah orang tua. Apapun yang saya pakai, mau saya pakai apapun, orang tua mesti pakai duluan. Kalau orang tua saya belum ngasih 1 juta, orang tua saya ngasih 1 juta dulu, baru saya. Saya begitu, akhirnya saya bangun rumah dulu di Cirebon. Saya nggak punya apa-apa, masih kos-kosan. Tapi rumah orang tua saya
bangun. Itu sekitar tahun 2000-an saya sukses ya. Saya bangun rumah orang tua di sana. Ya, udah habis uang saya tuh. Tapi anehnya uang mengalir lagi. Saya beli mobil Timor. Nah, akhirnya karena saya pintar, saya dibajak eser. Dibajak. Namanya dibajak gaji naik nggak? Naik. Itu saya sekolahnya online, tapi pergaulan saya luas. Nah, dia senang. Nah, setelah eser apa tuh? BQ, dibajak BQ. Tahun 2000-an tuh teman. Tahun 2003, 2002 saya dibajak BQ. Jadi pertama kali BQ masuk ke Indonesia, saya gedein. Saya gedein proyektor ini ya. Nah, kalau udah dibajak gaji nggak? Gede. Nah, saya keluar dari BQ ini, buka toko. Toko Mangga 2 mau di lantai 4. Saya bangun toko. Pakai modal, nggak pakai modal. Jadi saya kongsian, dikasih modal sama si investor, ya gitu. Nah, itulah saya. Tapi namanya ada buka toko, kerja. Dulu saya pikir bekerja, buka usaha itu lebih enak. Saya pikir loh ya. Ternyata nggak begitu loh. Karyawan enak, kenapa? Nggak mikirin gaji anak buah. Kalau Anda sekarang Mangga 2 lihat, sepi, lalar pun ada yang lewat. Di Mangga 2 sekarang sepi banget tuh, nggak seperti zaman saya dulu ya. Nah, pusing. Saya pikir pas usaha itu lebih nggak pusing. Ternyata pas usaha lebih pusing loh. Kenapa? Karena lo mau tahu, lo mau sepi, mau laku, nggak laku, kerampokan, kebakaran. Yang penting gue gajian pak. Itu begitu karyawan. Nah, saya pusing tuh, buka toko, ya jangan apa begitu aja, ya. Nah, ini ya toko ini, ya di Mangga 2. Saya buka tuh, ya. Nah, awal-awal enak, tapi saya punya tim anak buah, itu sih makan singa. Diajari sedikit, pinter dikit gimana? Buka lagi. Diajarin lagi, pinter dikit gimana? Buka lagi. Ini gua kayak akademi militer. Sudah, ngajarin orang pinter, buka lagi. Yang ada stres. Di sana toko gue itu barang sama, modal sama, jual lebih murah. Ikutin gila, nggak ikutin gila gua. Kok bisa gitu ya? Kenapa cari pelanggan? Ya lama-lama sepi. Akhirnya gua sama temen gua cuma 3, enci samping, kok depan sama enci samping. Kenapa? Setiap pagi, sore, pagi, malam di situ terus. Akhirnya kita curhat-curhatan, sepi, mati yuk bareng-bareng. ya itulah situasi toko gitu teman ya. Jadi jangan enak. Nah, karena saking sepinya, ya kadang ada project ada apa gitu ya. Kita setiap pulang sore kita apa tuh? Hip hip hura hura. Bikin lagu banget ya. Belum lahir kayaknya. Zaman Kongo udah ada tuh. Ya. Ayo benar. Kita tiap pulang begini teman kerjaannya karaokean. Orang-orang Mangga 2 godok begitu. Ya, stres, sepi, ngapain? Udah karaokean. Ya, yang ada jedang ajep gitu doang ya. Minang minum ya. Kamu dangdutan ya. Nah, itu kerjaan saya hura-hura. Nah, karena begitulah mungkin Tuhan tahu itu gak baik. Wah, ini hampir udah gak bener lagi. Tobat, muncul lagi ya. Nah, akhirnya bikin bangkrut. Nah, stres. Bangkrut. Tuhan hebat, dia kasih malaikat buat saya membantuin saya. Awalnya mungkin saya marah sama dia, tapi pas kesini saya sukses, saya terima kasih itu malaikat saya. Jadi saya jual proyektor ini, dana BOS, bantuan operasional sekolah. Itu pertama kali, saya jual 1000 unit proyektor se-Indonesia. Nah, saya ini bilang apa? Pak, belum bayar, nanti 2 minggu lagi. Saya percaya, karena orang tangan saya. Bahkan tangan kiri saya udah kasih juga. Ya, oke, saya percaya. Kok 2 minggu ini orang nggak nongol? Cuti kok nggak nongol, sedang hidup. Saya tagih ke departemen pendidikan, dia bilang sudah bayar, pakai cek. Gope, mati gua. 5 tahun gua bangun, hitungan jam doang gua jebret, stres. Yang ada begitu, mendasku. Dasnya mumet buat tatoan ya. Yang ada ya, pria galau, pria punya masalah, udah galau ya, jadi mau punya selera, udah masalah semua, utang banyak,
baru tahu itu baru merit tuh. Saya merit tanggal 29 April 2006. 29 Mei 2006 bangkrut. Honeymoonnya sebulan doang, cepat-cepatnya sebulan doang. Ya, nah kata orang Tionghoa bilang memang orang merit tahun pertama ada masalah katanya. Saya nggak percaya, cuma saya ngalamin nih. Dia tahun pertama tahun masa sulit ada aja ya, gitu ya. Nah saya ngalamin gitu ya. Nah inilah udah galau ya. Nah hidup punya hutang, di mana hutang? Sana hutang, sini hutang, pusing. Debt kolektor tiap hari ke rumah. Padahal gua jadi kontraktor, udah jual rumah semua, kontrak sana, kontrak sini. Tapi ada aja loh, mereka tahu aja loh, bingung udah kolektor. Akhirnya mungkin karena saya bikin pendekatan bisa, debt kolektor dan terus. Karena saya naik ke saja teman, kasih kopi, kasih gula doang, kadang nggak duit, ada gula doang, ya kan kasihan dia kasihan. Akhirnya debt kolektor pada ngapain lagi? Lama-lama diganti terus kan, ini lagi hampir dengan teman semua katanya. Ya, semua pada berteman, gitu kan? Karena saya nggak lari. Semua saya bilang belum. Nanti gue bayar ya, tenang Pak. Nanti gue bayar. Nah, tenang. Akhirnya begini teman, pusing, utang numpuk. Ya, toko bangkrut. Nah, saya begini akhirnya. Hidup susah, akhirnya gue lebih susah. Akhirnya saya berkomitmen saat itu. Saya pengen bunuh diri. Bener. Saya pengen bunuh diri. Saya cari terapi yang paling gede. Tapi tahu yang saya takut nggak mati. Kalau mati nggak apa-apa. Kalau nggak mati malu nggak? Malu ini bekas lu tinggalin. Benar. Justru saya pas bau diri itu bukan saya takut mati loh. Takut nggak mati. Kalau mati plong udah kan kelar dunia ini kan. Nah kalau nggak mati, ini dulu buat diri nggak jadi ya. Masih hidup ya. Aduh lo mateng lo ya. Jadi saya jujur dulu saya itu pengen bunuh diri. Yang saya takut itu satu, takut nggak mati doang. Kalau nggak mati gimana gitu ya, muka gue tau di mana gitu kan, di karpet ketahuan, maksudnya kan ada bekasnya kan. Nah akhirnya nggak jadi. Terapinya simpen teman-teman ya. Kalau jadi bunuh diri, ya nggak saya tuh jujur takut nggak mati doang. Kalau mati bang nggak pusing gue ya. Itu akhirnya nggak jadi mati ya. Nah saya cari jalan gila, kerja lagi di Hexp, Hello Packet Indonesia di Merana Bang Dharma ada 23. Di ambasador saya kerja. Kebetulan ada seorang teman saya, dia manajer di situ, direkturnya, dan saya diangkat jadi manajernya, sales manager. Oh, hebat kan? Padahal lulusan S3 ya, SD, SMP, SMA. Kenapa bisa itu? Dan ini saya repotan. Taunya yes, no, dan oke. Luar ya. Tapi saya bisa terima di perusahaan. Tidak aneh kan? Nah, di buku saya baca Anda ya. ya. Padahal lawan-lawan saya lulusan California, lulusan Harvard, ya kan? Hexp kan begitu. Lulusan dari Australia, nah saya lulusan Blebek. ya, saya bisa masuk perusahaan besar. Itu bagi saya oke banget. Dan posisi saya tertinggi juga saat itu, lumayan tinggi lah. Se-Asia Pasifik ya, sales manager. Ya, saat itu loh, tahun 2006. Bagi saya itu prestasi. Nah, di sini saya mikir gaji saya $3.000. Mungkin zaman itu masih kecil. Sekarang ini $3.000 udah gede banget ya. 14 jutaan ya, $1 ya. Saya kerja. Tapi saya berpikir teman-teman, hutang gua 1M. Gua gaji 30 juta. Ini sampai gua lebaran monyet kagak lunas. Lunas. Sampai kapan gak lunas lu? Lunas. Saya mikir kerjaan apa yang bisa bikin saya kaya? Tuhan kasih dong. Terus saya mikir ya. Akhirnya ketemulah Dewa, punya ini uang rumah saya yang saya jual, ini motor pertama kali di Indonesia, ini motor saya, ya. Nah, akhirnya saya mikir gimana caranya supaya dapat gitu ya, dapat kerjaan yang bisa membayar uang dalam satu singkat. Nah, datanglah penyelamat itu, datang telepon, halo Andi, di mana? Di rumah. Lagi apa? Ya biasa aja sih kok, namanya Niko, itu teman dia saya. Gue mau makan survei nih, makan survei, bukannya lu arsitek, gue bilang. Oh enggak, tugas kantor, 7 pertanyaan aja. Oh, itu jam 6 sore teman. Ya pintar ya, makan survei. Coba kalau dia bilang, Happy di mana? Di rumah. Mau ngapain? Mau jual asuransi. Oh, gua keluar kota. Pulang kapan? Gak pulang. Ya, itu namanya kreatif, gitu ya, kreatif ya. Coba kalau dia asuransi, pasti dong, nggak pulang. Ini sepanjangnya.
Ya, nah akhirnya dia ke rumah. Biasa kan, bawa selembar kertas, ya, biasa kan. Orang apa tuh, nggak orang bekerja. Biasa nabung orang di bank bank asing gitu. Ya, pakai telu aja lah. Bawa lokal kan, bawa lokal. Ya, biasa. Ngerti? Kagak. Kenapa? Karena gua mangsa pertamanya. Cobaan pertama jadi belepotan. Ya, akhirnya ngerti. Oh, orang bekerja mencari apa? Uang. Ngerti? Kagak. Karena gua pertama kali dapat sawit, iya. Jadi dia nyoba gua pertama, jadi gua sebagai bahan prinsip percobaan. Gitu kan? Kalau ngerti, karena kalau yang doang aja ngerti berarti gua bagus. Karena yang doang aja ngerti nih. Kalau belum doang aja ngerti berarti nggak bisa kan? Nah, rupanya dia ke saya gitu kan. Saya kasihan sama teman saya itu ya. Padahal saya bagus teman-teman. Saya kasihan udah ikut yang 340.000. Uang Mesir. Uangmu Mesir supaya jangan ganggu gue lagi. Ya. Nah, situ dia pulang teman-teman. Terus saya gitu sama istri saya. Itu Niko kan orang kaya. Mobilnya Honda City. Zaman itu Honda City gimana? Kaya nggak? Tahun 2007. Honda City orang kaya. Arsitek, tukang insinyur, bangun rumah-rumah mewah, interior, desain grafis. Kok mau jadi agen asuransi? Apa kata dunia? Saya serius loh. Saya mikir. Bukannya masalah uangnya 350.000. Ini kok mau? Akhirnya datanglah dia, bawa polis dengan senang hati mau kirim ke saya. Ya kan? Kenapa Bi? Gue gak butuh polisi. Mau ngapain? Gue mau nanya, otak lo kemana? Ya. Kalau gue dibayar berapapun kagak mau. Itu kan kerjaan dina-dina. Oh, ya. Saat itu masih arogan teman-teman. Bagi saya tuh agent gitu. Apa agent? Ya. Gak ada bahasa keren gitu ya. Apa gitu? Agent. Ya. Nah, saya kurang suka gitu ya. Akhirnya gue, lu kan orang bengit ya. Gua aja yang pengen kuliah susah. Bokap gua nggak mampu. Lu sudah enak-enak insinyur, ya lu kok mau? Rupanya nggak ngerti lu ya. Dia baru agent baru. Telepon leadernya, kayak begitu. Nah, ngerti dia. Telepon leadernya. Halo, Cici. Telepon kasih saya teleponnya. Ada yang mau ngomong katanya. Mau ngomong ke saya. Ya, mau saya bisa galak kan. Dia masih arogan gitu kan. Itu dia bilang apa? 4 tahun 100 juta. Saya bilang apa? Hah? Gila lo? Wah, banting. Ngomong go, neng gitu kan, gojek maksudnya. Gojek ya kan. Nah, saya tutup tuh teman-teman. Bilang, zaman sekarang lu mau nipu gue, kagak mampu. 2007 1 juta masih anti lo ya. Sekarang saya oke ya. 2007 yang 1 juta itu masih anti. Nggak mungkin banget, karena gue kerja sampai bengkok sampai Sariawan, kagak kaya. Ya, akhirnya jadilah dia. Ya, datengin. Rupanya 3 hari kemudian si Cici Debbie ini telepon lagi ke gua, Hanbi, di mana? Siapa ya ini? Ibu Debbie. Mau ngapain ya? Oh, mau makan aja, ngajak makan. Makan satu sudah bangku teman. Lagi bangku. Saya tanya, makan mahal, makan murah Ci? Makan mahal. Oh siap Ci, makan mahal. Makan mahal kan? Saya lagi bangun teman-teman. Jadi pas makan mahal di mana Ci? Di ITC Junction. Saat itu Junction tuh restoran mewah semua. Sekarang udah bangkrut. Ya, oke siap Ci. Wah siap. Ditunggu ya. Siap Ci. Makan ya, makan mahal ya. Datang ngobrol teman-teman. Tahu nggak? Nggak ngomong apa-apa. Cuma ngajak makan doang. Nah terus dia nawarin kan, biasa basa-basi kan. Mau bungkus nggak Cipi buat istri? Oh boleh bungkus ya? Oh bungkus semua. Ya boleh bungkus ya. 2 hari kemudian telepon lagi teman-teman. Itu orang nggak kapok gitu ya. Tapi nggak berani ngomong prudensial, belum berani loh. Karena saya bukan tipe digunting, mesti pelan-pelan. Telepon lagi, Hanfi di mana? Oh iya Ci, gimana Ci? Makan lagi Ci ya? Oh iya, makan ya. Ya. Makan mahal Ci, makan mahal ya, makan mahal. Berangkat lagi teman-teman. Jadi sampai 7 kali makan mahal terus teman-teman. Dan boleh bungkus. Gue bilang ini orang kaya amat ya. Kok boleh makan mahal dibungkus lagi? Nggak pakai manyun lagi senyum. Kan biasanya manyun kan? Enggak, senyum. Berarti orang Indonesia kaya kan? Indonesia kaya ya gue bilang ya. Hebat saya istrinya bilang itu hebatnya kaya. Setiap kasih bungkus bukannya manyun malah senyum. Yang banyak bungkusnya apa lagi? Wah, kalian kan wah. Jus boleh jus apa? Sirsak durian terserah. Jus kulit durian boleh. Ya, nah pas ke-7 teman-teman,
Ketujuh, pinter, ngundang saya hari Jumat. Nah itu ritual ya. Jadi kalau ada undang itu Jumat, KBOP-nya supaya besok langsung masukin penjara. Ya kan? Ya, dia cuma pinter. Jumat dia ngundang saya lagi makan. Tapi besok ada acara. Acara apa Ki? Acara inilah buat supaya kita kebuka seminar sukses itu deh. Oh gitu Ci ya. Di mana Ci? Di Sarina. Ya lantai Jaya, Jaya lantai 5. Oh ya udah. Tapi pulang makan Ci ya. Oh iya makan. Makan pulangnya. Ya. Gua udah poin aja kan. Ya oh makan ya udah. Bilang saya besok kita bungkus lagi makan mahal. Ya kan. Jadi gua datang jam 8 dijemput, jam 7 pagi dijemput. Ya kan. Jemput karena saya waktu itu begadang teman-teman ya. Saya di depan sini seperti ini depan. Terus kaki saya lurus seperti orang tidur. Sebenarnya sih tidur juga sih sebenarnya. Ya kan. Datanglah MC. Zaman itu ada masih komplit, ada Pak Martinus. Ya Pak Meja itu besar banget. Ada Siska, ada Pak Martinus gede lah. Nah itu ketat, dikunci dan nggak boleh tidur. Jadi udah ngomong di MC nih, kalau yang tidur silakan keluar. Belum boleh ngomong. Bener-bener ya, diusir saya, keluar saya. Terus saya tanya ke Ibu Dewi itu namanya siapa ya? Oh Pak R, pangkatnya apa? UM. Entar bilang ke dia, tuh gue berlapis. Padahal gue nggak tahu UM apa. Tapi bilang, entar gue berlapis. Wow, kaya banget kan? Ya, belum jadi agent, UM atau artis, mungkin gue berlapis deh. Ya, minggu depan lagi, diundang lagi. Tapi makan siang, oh makan lagi. Janji sesuai janjinya lah, tepat udah disusul ya. Makan lagi ya, makan. Akhirnya Sabtu kedua datang lagi. Saya tidur lagi teman-teman sih, orok lagi. Itu yang bawa ibu kak, diusir lagi. Saya tanya lagi pangkatnya apa? SUM. Bilang ke dia, entah gue balapi. Ya, saya duduk di terowongan tuh di lantai Jaya lantai 5 tuh ada apa ini kan apa jalan di sekolah. Saya duduk, tapi saya janjinya pas pulang makan misalnya. Boleh bungkus lah ya. Nah, yang pertemuan ketiga, saya diundang lagi Sabtu. Saya duduk lagi di sini, tapi nggak tidur teman-teman. Dijagain sama Bu Dewi pakai itu. Dijagain ya tidur ya. Dijagain, lu kurang ajar tidur mulu. Gua udah takor bandar katanya ya. Udah makan masalah lu sih. Nah, gila lu gua gak ada lu kurang ajar ya. Udah gua keluar jebol kata dia. Ya nggak juga ya. Nah, kebetulan yang bawanya Pak Martinus. Pak Martinus kan kalau ngomong kan semangat. Ya, semangat dan depan dong. Saya di sini. Ya, itu kalau ngomong, waduh, kuahnya banyak. Waduh, ya. Jadi kalau dia nggak bisa kerja lokal teman-teman, saya mau itu waduh. Saking semangatnya, wah, mau. Ya, itu kenapa saya di AM teman-teman, 3 tahun AM, karena dapat kuahnya SAM. Mau Pak? Biar jadi AM Pak. Pernah kemarin ketawa aja temen, wah gila lu ya, ya emang bener dong gitu. Tapi dia kalau ngomong semangat kan, tapi terima kasih Pak, bawa malaikat saya, gara-gara kuah bapak saya terus di buku saya terus, kuahnya Pak Martin begitu nikmatnya saya bilang, ya, rasa sayur asem, ya, sayur asem gitu kan ya, wah tapi asem kuahnya membuat saya sejuk, gitu kan, pencerahan gitu kan, jadi mau tidur, wah ada hujan bakalan, ya, ada hujan saya ya, nah singkat cerita. Prudential cyclic ya. Yang pertama nggak tahu apa karena kuahnya bikin cyclic, nggak tahu, atau karena Pak Martin begitu semangatnya ngomong tentang karir 4 tahun 100 juta. Saya kira sih dua-duanya. Karena kuah itulah saya berhasil, jadi nggak tidur begitu melek terus. Ya, saya berhasil dan saya juga ada cerita Pak Martin nggak marah juga ternyata ya. Ya, nah Prudential saya masuk. Nah ya. Tapi masalahnya, biasanya tahun pertama, bulan pertama ada masuk Prudential gimana? Nyaman nggak? Nyaman loh. Nyaman tuh artinya gini, nyaman dengan pola hidup yang kemarin, yang santai, ya kan? Yang Sabtu Minggu sama anak, minum, ya kan? Mau training, setiap training ban bocor, oli bocor, kucing beranak 5. Ya ada loh. Hari ini ada teman saya mau ikut nih dari luar kota, katanya lagi ngecek genteng kok, kecilnya pada bocor, dicek gentengnya. Gitu ya, penting saya begitu. Nah nyaman begini nyaman, tuh nyaman ya, adem, sejuk ya. Aduh, Pak, udah Pak. Nah ini nyaman dong.
aman berbahaya. Toilet kunci. Nah, nyaman ya. Ya itulah kondisi saya pertama, nyaman teman-teman. Ya, tapi saya walaupun nyaman sih jalan juga door to door ke pasar-pasar baru, ke ASMK door to door. Ya, door to door. Tapi apa? Ditolak terus 6 bulan pertama no. Akhirnya saya ingat sekali ulang tahun istri saya tuh 24 Agustus 2007. Saya mundur dari Indonesia. Saya bilang, Indonesia bohong. Katanya 10 banding 1. Ini gue sampai Sariawan, sampai Amanda, sampai Goel, sampai kuahnya muncak, gue bilang kagak ada yang closing. Ya, jadi lu bohong. Karena dia 10 banding 1. Saya mundur. Ya, terus Bu Devi mau apa? Hanpi, tahu nggak kalau gua ngomong A, lu ngomong apa? Udah tahu. Ngomong B, udah tahu. Semua udah tahu. Gua sok pintar. Nah itu yang membuat 6 bulan saya gagal. Akhirnya pertanggal 25 saya ke Kebon Siri, Rafindo. Saya pakai ojek, saya pakai sewa motor, saya pakai metro mini, saya ke Kebon Siri belajar. Di bulan September hasilnya gimana teman-teman? 42 klien saya dapat dalam September 1 bulan. Ya. Terus kenapa 6 bulan pertama saya gagal? 6 bulan pertama saya gagal. 6 bulan pertama saya gagal satu hal teman-teman. Yang pertama mungkin karena saya nggak belajar. Yang kedua salah pasar. Yang saya datangi, kalau saya pulang malam nih, jam 11 malam. Bagi orang normal kalau jam 11 malam pulang nggak? Pulang. Tapi saya mikir saya masih ketemu di satu hari 5 orang. Sesuai cerita Pak Martin. Pak Martin bilang satu hari ketemu 5 orang. Saya lakuin jam 11 malam, 10 malam. Ketemu suster cantik, suster ngesot, ada suster rayap, ada di rumah sakit kan udah buka kan, satpam. Nah orang lagi di embassy dari speaker di sedang bang abang B ngomong juga, cewek karaoke, ya kan ada kan, ya SPG rokok Marlboro, saya yang penting ngomong. Nah salah nggak? Salah, orang lagi ngomong, gue ngomong bang abang B didengar, itu aneh guanya. Ya, tapi saya ngelakuin teman-teman, saya ngelakuin cuma salah pasar sama tadi tidak follow the leader, nggak nurut gitu ya. Itu yang saya lakuin 6 bulan pertama nol. Sempat jauhin teman-teman udah kan, ya ini ya, ini poin-poin ketika saya dulu ya digawe teman ibadah, ada juga dulu mudika, saya mudika rajinnya. Tapi aneh ketika saya credential, saya bisa ngilangin orang loh ya, tapi kalau profesi 1 orang dulu hampir ngilangin orang dalam hitungan 2 menit 30 orang hilang. Hati-hati bubar. Saya bilang saya udah 2 kilo bisa ngilangin orang 2 menit hilang semua orang. Dan ini pada mana orang kan? Handphone dia nggak juga hilang semua pokoknya. Ini termasuk dari mana ya? Ya itu alamin teman-teman. Alamin. Tapi sekarang saya buktiin. Sekarang 99,9% mereka jadi agent saya. Wah, ya kan? Karena mereka selebihnya sudah jadi AM ya kan, udah jadi SUM, UM ya, itu ya. Nah itu sih teman-teman ya. Nah ini yang saya lakukan teman-teman. Nah 4 hal ini yang saya lakuin. Yang pertama saya yakin dulu. Ingat kan ketika saya lakuin yakin. Yakin itu percaya. Saya teman-teman saya tanya. Di sini ada yang percaya surga? Ya. Ada yang percaya surga? Percaya surga? Ada yang percaya surga? Kenapa Anda percaya surga? Kok Anda pernah lihat kan? Kenapa? Karena punya? Iya. Punya keyakinan. Sama. Kalau Anda percaya AM, walaupun Anda belum melihat, Anda punya iman. Pasti Anda apa tuh? Anda akan belajar training sendiri, apa sendiri. Kalau Anda yakin mau AM, itu kenapa kalau di surga Anda baik sama orang, sedekah, sholat, sembahyang, betul ya? Karena Anda yakin. Kemampuan baru apa? Aktif. Kalau kita punya kemampuan, yakin, tapi nggak ada aktivitas, itu bullshit. MKY, mimpi kali ya. Nah banyak orang gitu, ya. Nah, selama kaki banyak sih. Saya melihat mental. Ibarat kaki ini, kalau cuma 3 meja, bisa sih, tapi sekali goyang, jatuh. Nah banyak orang aktif di sini, mental. Demosi hilang, nasabahnya ikut tiba-tiba lag, hilang juga. Ditolak 5 orang, hilang, itu mental. Ya, nah teman-teman pilih ini. Tim saya jadi selalu berproses pada 4 kaki meja ini sebelum akhirnya rezeki datang.
Jadi 4 kaki meja ini harus kita prosesnya kita cintai, ya, gitu ya. Nah, ini apa teman-teman? Indonesia mencari zakat. Ini mental miskin, mental kaya? Miskin. Agent begini banyak. Nah, lebih baik Anda pakai tiki kirim ke Papua. Ya, pakai kirim ke Papua. Karena agent begini susah. Mengeluh itu apa sih teman-teman? Nah ini, mengeluh. Ada tuh di tim saya tuh, sini nggak ada ya. Di tim saya tuh capek deh. Kok lama ya? Nah jadi gitu ya. Kok panas ya? Kok dingin ya? Semua dikeluhin gitu ya di BB ya. Ya, sampai ngomong lagi update status, tulis juga lagi update status. Saya bingung gitu ya. Ya, ini tim saya loh ya, ini nggak ada gitu ya. Ya, terus apapun dia ngeluh hidupnya. Capek kan, nasabah punya nih. Lihat nggak nasabah? Baca loh ya. Ini agent gua onek. Kerjanya ngeluh, terus kan bakso panas aja. Aduh pedes ya. Kok 2 minggu apa doer ya? Ngomong juga. Pedes gitu. Bakso yang salah, kok yang salah gitu kan? Udah tau pedes dimakan gitu ya. Nah, di sini nggak ada. Tim kaya banyak mengeluh gitu. Seperti ini nih. Frustasi, nggak berdaya. Terus mau kaya, itu namanya MKY. Ya, MKY ya. Nah, ya nggak usah ini karena waktu. Nah, teman-teman, sorry. Nah, ini tipe-tipe agent saya, menurut saya ya, menurut saya, agent saya dulu gini. Yang pertama tipe politikus. Apa tuh teman-teman? Sok tahu, banyak orang sok tahu. Oh tahu, tenang. Gua kan orang marketing mobil, biasa. Wow, 3 bulan mengkrak. Wow, ada juga yang begitu. Oh tenang aja, gua udah bisa tolak. 2 bulan hilang juga. Ini sok tahu karena nggak mau belajar. Di sini nggak ada. Tim saya banyak begini teman-teman. Lagunya tapi kerek gitu kan. Sibuk banget tapi nggak punya duit. Bingung kan orang sibuk tapi nggak punya duit, ini politikus gitu kan. Nah ini bangku males. Udah ketemu, udah ditemenin, follow up-nya lama, setahun kemudian atau sebulan kemudian diambil orang marah-marah. Gila lo, yang bilang salah. Ya, kenapa nggak di follow up? Ibaratnya gua nembak, orang yang ambil hasilnya. Itu sering begitu aja tuh. Saya baru dulu waktu 2052 di Asam Cirebon, rata-rata udah pernah tembak orang. Jadi tinggal finishing doang. Oh udah pernah Cia, kenapa tinggal ikut? Baru masuk saya. Ya gitu ya. Nah ini bagus malas ya. Nah ini ada di caleg deposit ya. Kalau waktu pekerjaan terus aku, kalau tidak terus aku, berarti aku yang Nah ini orang ini adalah agent yang awal tahun menggembirakan hati leadernya. Star Club, UN, AU, gua senang leadernya. Waduh, tim gua AU semua dulu ya. Kayak gitu, komisi gua udah hebatnya. Tahu-tahu nampak semua. Ya, agent ini ada agent yang awal-awal tahun semangat. Tengah tahun baru au bininya, tiap malam sama bininya ya ini susah ya. Nah, yang ini dia ini tegar kesana dulu tek-teknya ya dulu ya keluar sana. Jadi orang ini kerjanya apa nih agent ini? Datang rapi, godain admin. Halo, belum? Ganjen, ya kan? Tampang keren kan, godain. Lu gak closing ya? Berapa? 4. Lah gua 5 gak closing. Lu mati bareng-bareng nih. Itu agent yang apa tuh? Ganjen, bencong ya. Ya, kerjaannya pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, malam mencret. Kan ngopi terus kerjaannya. Ada loh begitu loh. Kerjaan bangun terus saya diem ya. Ini agent saya loh ya, Pak Dusi nggak ada loh ya. Nggak ada ya. Ini saya, maaf lo ya kalau sedikit nyindir, saya bodo amat ya. Ya, nah tipe agentnya tipe ya, go. Apapun dikeluhin. SPG lama dikeluhin, apapun masih dikeluhin, semua dikeluhin. Sampai dipotong tangan, aduh sakit tangan, ceprek fotonya. Merah. Sakit deh. Rambut kusut foto juga cepet. Rambut gua kusut deh. Pentin gua bilang. Nah ini agent ini gampang sakit hati. Apa kerokan? Dikit-dikit apa? Keluh.
Aduh Pak, ditolak sama siapa? Teman saya sendiri Pak. Dia bawa kerokan, koin, krong. Besok lagi, aduh Pak, apa lagi? Sama mau nggak boleh Pak. Iya, dikerok lagi. Masuk angin terus aduh. Ya, gua kalau ada yang begini, serius ada begini, gua kotakin teman-teman. Saya bokin, saya kirim ke Sukabumi. Jadi batu akik. Kan lumayan, batu ginjal lah. Saya kiriminnya. Nah ini ya, di sini nggak ada ya. Ini tim saya semua, Ya, nah ini semua. Kerja di belajar, nah, gue belajar dulu. Semua AWS dipelajarin semua. Buku fasad diulang-ulang terus, closing kagak. Saya punya loh analis bank loh ya. 6 tahun ikut saya, determinasi muncul lagi, tapi pada apa loh? ESGC, krisis income, apa? Nasabah kagak punya. Gua rasa dia makan bubur doang, bubur kertas. Karena kertasnya banyak, closing enggak, makanya gua bilang, isu makan apa? Makan bubur kertas Pak. Karena gua yang belajar ilmuwan teman-teman ya. Wah, di sini nggak ada ya. Tim saya banyak ilmuwan. Buku pasti sampai hafal teman-teman. Katanya mau ujian negara. Emang kasih ujian. Nah, yang benar adalah berani dan lincah. Di sini tidak perlu pintar. Yang penting berani dulu sama gampang ngelik. Lincah itu apa ya teman-teman? Contoh paling gampang. Saya kalau closing saya belajar dari orang Jambi, teman saya Jambi ya. Kalau ketemu orang, Cici, saya dari satu rekening rekening khusus. Cici pernah dengar rekening hoki? Oh, udah tahu rekening hoki. Oh beda Ci. Ya Cici punya rekening apa? Hoki 3-in-1 kan? Iya 2-in-1. Ini 3-in-1 Ci, beda Ci. Closing loh. Si kuliah ya. Kita bilang, oh enggak, gua mau asuransi. Oh kenapa Ci? Saya benci. Kebetulan Ci, saya bagian klien. Ada yang bisa saya bantu Ci, saya bisa laporin Ci. Oh iya. Dia curhat. Wow, baru gua ngerti, wah kata begini ya. Kalau masuk, wah saya bukan agent, tapi istri saya agent saya. Nah, bisa ke istri saya maksudnya, jangan ke saya. Saya bagian klien kan, istri saya agentnya sama aja sebenarnya. Nah, itu namanya lincah, ya lincah. Waktu saya habis ya, oke. Nah, oke. Nah, kenapa kita harus kaya? Karena miskin. Haram dalam Islam. Itu katanya. Ya, yang kedua, jangan duit lu gayu semua. Dompet tuh nangis terus. Ya, punya dompet apa nggak ada isinya. Uang monopoli semua buat apa? Ya. Nah, ini makanya nih. Makanya kaya. Ya. Tua-tua kalau kaya duit wah ini ya. Nah, ini caca doang jangan sekali-kali mesti Pak. Jangan ya. Nah, jadi kalau Anda yang muda-muda nih, enak mana nih? Kaya sekali muda atau sekali tua? Muda. Karena muda, pakai apapun pantas. Saya senang untuk kayak kemarin saya ke Surabaya. Ada namanya agensi baru lah. Muda-muda semua. Semuanya masih banyak kuahnya. Kalau saya udah ada kuahnya, udah anak tua, gitu kan? Nggak ada kuahnya, nggak ada kuahnya, gitu kan? Itu anak kuah semua, masih 28 tahun. Ownernya 29 tahun, income-nya sampai 350 juta, saya lihat sendiri PPH-nya sama rekeningnya. Gila, umur 29 tahun loh. Ya, saya kepikiran ya. Nah, terus dia pakai baju apa pantas? Ya, pakai baju miringin, dibuka, apapun pantas, karena masih muda. Kalau tua-tua begini, maaf yang tua-tua ya. Aduh ya, kacamata keren sih, keren. Tapi pantas nggak? Kagak, ya kan? Jadi maaf yang tua-tua, maaf ini bukan final loh, maaf ya. Ini hanya just kidding ya. Ya, jadi anda yang muda-muda nih ya. Wah enak kan, kalau punya uang pakai apa banget. Kalau udah tua-tua gini tuh, ini orang kaya loh. Ini perutnya rata lemak. Rata nih, rata loh, lemak. Ya, anda kaya raya, tua, susah. Ya, makannya bawang putih, nasi putih, air putih. Karena kolesterol. Tiap hari bawang putih, nasi putih, air putih. Kemudian, duit itu buat apa? Kolesterol. Enak banget ya. Kalau gue diembat apa aja embat ya. Nah, itulah kalau kaya tua, makanya jangan kayak yang tua-tua dulu ya. Selagi muda, kerja keras. Pilihan, kalau anda muda kerja keras, tua happy. Kalau anda muda happy, tuanya kerja keras. Nah, pilihan anda, ya itu pilihan anda. Waduh, saya pengen terus nih ditegur sama bapak. Saya pengen lanjut teman-teman, banyak cerita nih. Cuma udah tegur sama admin ya.
2 menit lagi halo apaan kelarin. Sorry bos ya. Sorry ya. Ya. Nah, teman-teman ya, ada cerita penutup dari saya tentang BK. BK tahu apa namanya BK? Ada tahu BK? Burger King. Hah? Burger King. Oh, Burger King ya. BK itu adalah, saya kebetulan tercinta filosofi BK. Cinta banget. Bukan pada objeknya ya, pada filosofinya. Karena BK tuh apa? Bulu ketek. Bener, saya suka filosofinya. Kenapa? Dijepit, bau, gak ada napas, diinjek-injek ini, tapi tetap bertumbuh. Bener? Bulu ketek begitu kan? Ya, dijepit, gak ada napas, dikesek-kesek, tapi tetap bertumbuh. Itu bulu ketek. Nah, agent kadang baru keluar 2 orang aja langsung hilang. Kalau bulu ketek, angkat tangan Anda, ya, angkat tangan kanannya, ya, ngomong ke samping, Mas, Mbak, jangan kalah bulu ketek ya. Ya, itu filosofi bulu ketek ya, filosofinya ya, bukan objeknya. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini, jangan. Jangan ya, kasihan suami lu nanti ya. Aduh, ribet ya, pakai beli terus ya, prokan ya. Ya, jangan ya. Nah, itu teman-teman ya. Itu bulu ketek ya. Jadi sengsara mau nikmat ya. Sebenarnya banyak hal yang mau saya ceritain, tapi karena waktu juga, dan kalau Anda mau tahu berapa banyak ya, semua seperti saya lebih detailnya itu di buku saya, yang saya bawa, hanya tersisa dikit aja ya, itu detailnya ya. Ini waktu berapa menit lagi? Sampai jam berapa? 9. Oh, jam 9. Oke. Nah, teman-teman, saya mau share sedikit ilmu aja. Satu ilmu, kebetulan ilmu ini baru saya pakai kemarin berposting sama saya. Jadi masih ada di otak saya ya masih kepala. Karena biasanya saya memberikan 1 ilmu, 2 ilmu lah ya, supaya Anda, loh Hanpi ilmunya mana ya? Kebetulan ilmu saya ilmu yang simple punya, yang ilmu dagang. Saya memang belajar RFP, tapi kebetulan pembawaan saya ke orang itu lebih ke arah bikin nyaman, saya lebih ke arah pakai analogi. Jadi orang pun ngerti ya. Jadi kemarin saya kebetulan baru posting lumayan besar. Jadi gini teman-teman ya, saya pakai bahasa-bahasa yang gampang orang mengerti, bukan pakai bahasa-bahasa yang menakut-nakuti. Ya, kan bisa juga sih nakut-nakutin ya, tapi saya tidak berperan di sono gitu ya. Teman-teman, namanya agent itu tuh ada 2 ya, agent yang bicara financial planner, agent yang bicara apa? Asuransi. Sebagai agent betul ya? Yang bicara tentang perencanaan keuangan, tentang kebutuhan nasabah, itu hanya 5%. Selebihnya nakut-nakutin. Kalau lu mati gimana? Kalau stroke gimana? Kanker, diabetes, stroke, mati lu. Ya, dibacok iya kali ya. Nah, kita kalau begini, ini tim saya begitu loh ya, nakut-nakutin. Salah nggak salah juga. Cuma ada beberapa yang salah tangkap gini. Ini nasabah Anda. Nasabah kita tuh ada juga pembagiannya. Yang 5% bicara keamanan, pentingnya asuransi, pentingnya keamanan, betul ya? Ada udah mikir jauh, mikir fondasi rumah, keamanan, teralis. Tapi 95% Anda ketemu nasabah pasti ngomongnya apa? Untung, ya gimana untungnya, investasinya, mending gue beli tanah, mending gue beli rumah, mending gue deposito pasti, betul ya? Nasabah di sini kan? Nah, pertanyaan saya, agent di mana posisinya? Di mana? Di sini? 5% di sini kan? 9-nya. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Karena yang bisa nakut-nakutin ini hanya 5%. Yang ini berhasil. Karena 90% orang pengen bicara keuntungan. Walaupun nanti akhirnya ujung-ujungnya tetap bahasanya bahasa sakit itu mahal, tetap, tapi mengawalinya dengan bahasa yang enak didengar. Didengar. Contoh, kalau kita pertama kali ketemu orang bisa dikasih waktu 5 menit. Anda mau ngomong apa nih? Kira-kira Anda mau ngomong apa? Oke, gue kasih waktu 5 menit. Bapak namanya siapa? Hah? Tony. Misalnya Anda Tony mau ketemu saya nih. Saya kasih waktu 5 menit. Lu mau ngomong apa sama gue? Lu mau ngomong apa 5 menit? Yang orang bisa tertarik nih. Biasa ngomong apa? Biasanya ngomong apa? Apa enggak langsung terdepain. Bisa ngomong apa yang mau jual apa lu? Apa ngomongnya?
Nggak pernah prospek kayaknya. Hah? Oh baru? Bapak? Udah lama? Yang lama siapa? Baru semua ya? Baru semua. Baru semua? Nah, Mbak yang cantik nih ya. Ngomong apa? Ngomong apa biasanya? Kalau ketemu nasabah pertama kali? Ya terus, to the point-nya, dia mau jual apa? Ajaib kalau dia saya kan, kalau dia kalau ngomong berapa ya? Udah ajaib mas saya Pak ya. Biasanya ngomong apa? Apa Pak? Persentasenya apa Pak? Keuangan apa? Menjamin kesehatan, bukan ya? Rata umum begitu kan? Kesehatan, asuransi. Salah? Nggak salah, nggak salah. Tapi nanti. Tapi kalau saya biasanya adalah bahasa yang dimengerti nasabah. Tergantung kalau pengusaha, saya ngomongnya apa? Proteksi jaminan modal usaha. Pak, padahal jaminan modal usaha. Saya ada mau sedikit minta pendapat Pak tentang jaminan modal usaha. Nah, ini kalau pengusaha. Kalau karyawan, jaminan income karyawan. Kalau dokter, jaminan income profesi. So ada program Pak, jaminan income profesi. Bahasa saya bahasa financial planner. Intinya tetap ke asuransi kan, tapi membuka keuntungan dulu. Itu yang kemarin saya posting. Kemudian saya ketemu pengusaha, saya ngomongnya apa? Dia udah punya banyak, ya dia udah punya banyak, ya daerah luar kota lah ya. Saya ngomong banyak, saya dulu udah punya banyak kan, tapi mau ngapain lagi gua? Ini beda kok, ini program baru kok. Kok kalau usaha biasa pakai modal usaha atau utang usaha? Dia bilang pakai modal sendiri. Nah kebetulan saya cocok. Saya pegangin para pengusaha. Kebetulan nasabah saya para pengusaha. Prioritas jaminan modal usaha. Kayak apa tuh? Contoh. Ya, saya bagi dua. Modal usaha mau utang usaha. Kalau utang usaha, saya ngomong apa adanya. Kalau modal usaha juga sama. Sebenarnya sama aja konsepnya. Konsep sama aja. Misal contoh, orang ini umur 45 misalnya ya. Saya pakai gambar begini ya. Oke, anggap dia punya modal 10M. 10M modalnya, ya, modal M, 45. Nah, modal ini untuk usaha dia, bisnis dia. Usaha dia, modal ini, ya. Namanya usaha kan bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Betul ya? Oke. Nah, selama dia bekerja namanya usaha ini, pasti namanya punya apa tuh? Aset juga kan? Aset. Jadi saya ada dua, modal usaha sama utang usaha. Kebetulan kemarin saya closing itu bukan utang usaha, modal usaha. Jadi biasa utang usaha juga saya, utang usaha lebih karena bunga bank, utang gitu ya. Tapi kebetulan yang kemarin belum closing itu modal usaha. Yang setelah begini, ya 10M. Asetnya anggap punya rumah, punya tanah, punya properti, punya emas, dia punya aset. Oke. Berarti modal usaha ini diputerin. Anggap 1 tahun keuntungannya 30%, setahun kan? Berarti berapa? 3M. 3M ini dia menghasilkan uang. Ya. Tapi namanya orang usaha itu ada 3 hal resikonya. Saya bilang. Apa? Jadi saya bukan ngasih racun, bukan ngasih solusi, ngasih racun dulu. Yang pertama, ada kemungkinan usaha kita sepi. Tahu kan? Sepi. Lagi lancar-lancar tiba-tiba persaingan bisnis. Kompetisi. Itu kedua. Yang pertama. Yang kedua, mungkin karena musibah teknis. Bisa kayak gua dulu punya toko, lagi adem ayem ditipu. Itu musibah teknis. Oh iya juga bener nih, baru gua tipu, nyambung, dia baru tipu. Nah kan kok, bener ya? Artinya kan ada risiko. Tapi yang ketiga, ini kok KFL. Kondisi fisik lo lemah. Nah, gua punya program 3-in-1. Lu cuma bayar 5% dari utang lu, dari modal lu ini, lu setor kami setiap tahun. Setiap tahun saya gedein dulu, nanti kena orang aja ya, 5% dari utang lu. Oke, utang lu, dari modal lu anggurin kami. Nanti uang itu nggak kemana-mana, uang itu akan cashback, balik ke lu. Cashback. Kalau 5% 10M berapa? 5% bulan berapa? 500 juta. 500 juta per tahun. Kalau 5 tahun dibayar langsung sekaligus, berarti 2,5M. Saya sekali gedein dulu aja. Ini kalau 10M, nggak tahu modelnya nggak segini. Oke, 500 juta. Nah,
Artinya, lu bisa ngasihin ini setiap tahun 30%. Tapi kalau seandainya ada musibah begini, maka modal lu amsyong. Lu hancur. Nah kalau udah hancur, aset lu dijual lagi untuk membangun bisnis lagi. Itu risiko, bos. Nah, gue punya program, lu cuma 5% tapi cashback. Dalam 5 tahun, gue terangin, kalau 500 juta, lu kali aja 5 tahun, berarti 2,5 M. Lu masukin kami sekaligus, berat 2,5 M. Nanti tahun kelima, lu punya uang dalam 2,5 tahun ya. Tahun kelima dengan asumsi pertumbuhan 15%. Di ilustrasi ya. Ya, Anda hafalin misalnya, saya kebetulan hafalin satu angka gitu. Ya, 2,5 tahun, 2,5 M, dalam 5 tahun jadi sekitar 4 M. Dalam 10 tahun, lu punya uang 7 M. Ini contoh, trigger doang. Dalam 15 tahun, lu punya uang 20 M. Ini contoh. Nah, uang ini untuk apa? Untuk nanti dana cadangan, dana darurat. Jadi ketika lu sepi, lu musibah teknis, keluar ini dana buat dana cadangan lu. Lu gak usah jual aset, lu pakai uang ini untuk modal balik. Oh ya bener nih, bener gak? Daripada lu gak ada sisa, ketika lu hancur, habis aset lu. Betul juga. Nah hebatnya, yang ketiga, kalau kondisi fisik lu lemah, maka double aset. Lu akan keluar warisan buat anak lu sebesar 20 M. Ini cuma trigger doang saya. Nanti keselnya ilustrasi dan lain-lain. Ini hanya saya memancing konsepnya dulu. Ya, lu keluar. Dan uang tunai ini akan keluar lagi. Itu namanya double aset. Kalau Anda kondisi fisik lemah dan akhirnya mesti berulang karena Tuhan kanan. Nah, dia ngerti konsepnya. Langsung, ya keren juga ya. Nah, baru kan dia bilang, tapi kok gue bikin ilustrasi kan, besokannya saya datang lagi, saya tunjuk ilustrasi. Dia bilang, kok gak ada kesehatannya Pi? Lah ini kan tujuannya modal usaha lu. Nah baru kita nakutin. Iya sih, tapi bener ya, kesehatan penting kok. Kemarin teman saya juga sama. Tapi dia udah ngambil hak saya. Jadi saya nakutin bebas gak? Bebas, karena saya di awalnya sebagai financial planner. Baru kemudian dia nanya, kok ilustrasi gak ada kesehatannya Pi? Loh, lu bilang kan udah punya semua. Gue ngapain lagi overlap? Ya tapi bentar juga sih gue bilang, penting kesehatan. Dia begitu kan? Iya, kadang kemarin diabetes mahal loh, cuci darah mahal loh. Nah akhirnya nakut, tapi hati dia udah senang karena gue memberi keuntungan. Nah itu yang saya lakukan. Akhirnya kemarin closing. Jadi saya cuma mengambil doang, gitu teman-teman ya. Kebetulan saya biasa utang saya, kebetulan ini modal usaha. Jadi kita bisa ngutang-ngutik gitu. Kalau bilang, oh enggak modal sendiri, oh beda kok. Ini jaminnya modal usaha. Ini yang pertama. Nah, tapi ada juga yang kemarin juga closing di Desember 1M. Desember. Kebetulan saya punya tim agent itu mau naik UM. Dia cucu saya, cicit sorry. Dia tuh di bawah dia bawahannya si R. R-nya AM. AM ini punya lagi A, baru H, hampir jauh banget kan? Ya, tapi orang ini mau UM, dia udah bawa silat, salah, pesilat, dia bawa kungfu master, salah, masih bawa Shaolin katanya. Jadi masih bawa Shaolin, ya, akhirnya saya turun, kenapa? Dia pegang UM, kakinya oke. Orang kelas kakap, dia bilang, oke, nggak apa-apa, ya udah aku bantuin. Padahal kondisi ini udah dapat loh ya, jauh banget ya. Tapi saya ya dapat sih kedalaman ya, tapi kecil banget gitu ya. Tapi saya nggak berpikir gitu. Yang penting saya senang closing. Apalagi katanya orang ini anti asuransi, seneng banget. Saya paling senang waktu ketemu orang anti asuransi loh. Kenapa? Biasa closing gede loh. Tergantung kitanya kan. Jadi Anda berdoa tiap hari, bisa ini Indonesia itu anti asuransi terus ya. Supaya bisa closing gede. Ya. Nah, terus saya belajar ketemu orang ini. Manusia tuh punya kelemahan teman-teman. Ini ilmu saya juga ya, manusia punya kelemahan. Yang pertama, orang kalau dihajar kepalanya, ditusuk, mati nggak? Ada nggak orang tusuk otaknya mati? Jarang loh ya. Apalagi lo, uyak, mati nggak? Mati. Udah dicelap, uyak ya, mati. Berarti orang punya kelemahan di kepala. Apa? Kedua, jantung. Kalau orang terus jantungnya mati nggak? Mati. Ya, apalagi kalau ditusuk, terus diuyak-uyak.
mati juga kan. Nah, terus yang ketiga apa? Perut. Orang udah perutnya putar-putar, nah mati juga ya. Nah, apa sih ini? Ini adalah logika. Ini adalah hatinya. Ini adalah harga diri, harta, kenikmatan ini di perut. Nah, saya ketemu cewek ini UM ini, calon UM ini bawa nasabahnya, ketemu di Bogor Karawaci. Jadi belakangnya Hanpin, kita jangan ngomong ya. Kenapa? Karena orang ini nggak suka dibawa atasan. Oh ya udah siap. Jadi gimana? Belaga ketemu di Pizza Hut. Oh ya sudah. Ya udah. Jalan aku ke sana. Belaga bawa tas kan. Belaga nggak tahu gitu kan. Saya tahu gitu. Dia manggil, Pak. Saya bilang apa? Siapa ya? Udah tahu. Pak. Oh iya, Ber, ngapain? Nah, biasa kan? Oh, ngapain? Enggak, ada tamu katanya. Oh ya sudah, gue cabut. Oh, bagus juga kan? Oh enggak Pak, sini aja apa-apa. Ah nggak enak, ganggu, nggak usah. Wah, bilang kan? Cok iya gitu kan? Kan bisa diwarah kan? Akhirnya saya nyamperin dia. Nah, ketemulah satu meja. Ini meja, ini ibu ini saya. Ini saya, ini orang UM saya, satu meja. Kita makan pizza. Ya, makan pizza. Oke. Nah, ini kan posisi dekat nih, dekat. Saya ke sana. Ngobrol-ngobrol nih, saya cari dia kelemahannya apa? Karena apa? Saya tahu tipe R ini logika. Karena dia pernah datang ini, tapi gagal. Tipe logika. Berarti kalau saya ngomong logika, pasti kalah. Yang ini tipe hati. Kalau ngomong tuh hidup, ya harus sayang keluarganya. Ya benar. Tipe air begini. Ya menurut firman Tuhan ayat 7 pasal 2. Jadi berarti kalau dia ngomong ini nggak apa-apa, berarti dia punya hati. Karena kita tahu tipe orang ini tipe hati. Nah, berarti ada satu kelemahannya, perut. Tapi itu bawa feeling saya. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Nah, dia ngobrol, ibu tinggal di mana? Oh, saya tinggalnya di Bekasi. Saya mikir, Bekasi, ini kan di Karawaci. Nah, ketemu deh, kata saya, kok ngapain ibu, kok jauh amat? Iya, saya mau ngambil hadiah. Hadiah? Oh ada hadiah? Iya ada hadiah Hypermart sama Carrefour 2. Apa hadiahnya ibu? Setrika sih. Setrika. Jauh-jauh ongkos aku berapa? Bensin berapa cuma habis setrika. Otak saya berpikir kan, berarti orang ini suka hadiah. Kenapa? Ini nggak benain loh. Jauh-jauh seorang istri yang orang kaya, tapi mau datang cuma mau ambil hadiah setrika pula. Kalau berlian masih mending kan? Nah, otak saya mikir kan, berarti bener feeling saya. Dia bukan logika, karena orang ini jauh logika. Kumlot, AM ini, yang ini tipenya kalem. Saya adalah. Ya, tapi AM loh teman-teman. Ya. Nah, saya dari tipe perut. Oke, saya ngobrol langsung. B, gue bilang namanya B gitu kan. Kayaknya bulan ini itu awal Desember. Kayaknya sampai tanggal 8 ini kalau masuknya 1M itu dapat hadiah Q3 BB. Si Ben kan bingung kan? Enggak ada Pak, ada. Ya. Enggak ada dia. Enggak ada Pak, ada. Lu telepon dulu ke kantor. Ada. Kalau 1M dapat 3 Q3. Dia nggak saya juga. Enggak ada Pak, gue tendang. Ada, enggak ada Pak. Nah, gue tendang, jeduk, gak boleh. Ada Pak, ada, gitu ya. Ada, ya kan? Ada. Lu telepon. Dagang telepon di silent. Aku tadi gitu, mau telepon bunyi, kemudian nggak lucu kan? Ya. Oh iya, ya ada, iya ada. Oh iya Pak, ada kan? Ya, tuh sampai tanggal 8. Ini tanggal 4. Ya, tanggal 4 ya. Tuh buat kamu 4 hari dia transfer. Oke, tanggal 8, tanggal terakhir. Wah, sudah marah. Lu harusnya ngomong dong kalau hadiah. Kok diem aja tuh kan? Lu jangan serakah, gue bilang. Kalau hadiah lu kasih. Iya lu ngomong tuh. Bos lu tuh enak cengli tuh. Kasih hadiah langsung. Wah, kan? Langsung. Akhirnya teman-teman itu tiap hari teleponin si B ini, Pak, saya belum seumur belum dikecil-kecil nasabah Pak. So transfer terus 240 juta. Terus transfer. Akhirnya tanggal 8 ada pendingan. Dia rupanya ada salah banget apa? Salah, dia telepon saya 2 hari.
tolong Pak ya, dia keluar Pak, ada keluar juga. Oh bus, aduh kayaknya berat Bu, tapi nggak Bu, saya belain Bu, saya belain ya. Pokoknya tanggal 10 ini bisa Ibu ya, iya bisa. Ya udah, saya belain Bu, tenang aja, saya pasti belain Ibu. Wah padahal itu hadiah dari gua juga. Kan gua yang beli. Ya, jadi harganya waktu wah 2,5 juta. Kalau dikali 3 berapa? 7,5 juta. Dapat komisi berapa? Dari 100 juta. Kalau 1 M kan 100 juta ininya. Kali 30%. Cincai nggak? Cincai. Akhirnya closing. Sekarang UM teman-teman. Ya, nah. Jadi yang tadi ilmu financial planning sedikit dengan kata-kata, bukan hitung-hitungan, kata-kata. Kalau yang ini ilmu insting tadi ya NLP. Lihat nih, dia lemahnya apa? Perut, jantung atau hati. Nah, itulah kemampuan Anda. Anda harus bisa baca. Ya, harus bisa baca kemampuan itu. Ya, masih banyak sebenarnya. Cuma karena waktu tinggal 2 menit, tadi udah kelar ya. Lama banget ya. Ya, jadi itu aja ilmunya ya. Mungkin Pak Pardi lebih jago lagi dari saya, lebih jago dari saya lagi. Jadi itu aja sharing dari saya. Ya, maaf kata kalau ada kata-kata yang menyinggung, tapi bodo amat. Ya, yang penting sukses. ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan karena waktu juga sudah menuju time. Ya, sudah menuju time sama aja gitu. Ya.